Mahasiswa D4 Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Surakarta semester 3. Di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai cara perawatan payudara pada ibu Dimas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu yang cantik ini. Bagaimana kabarnya ibu? Alhamdulillah baik Ibu Bida. Baik, perkenalkan saya Bida Cindy. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai cara perawatan payudara pada ibu nifas. Nah, sebelumnya ibu-ibu di sini sudah tahu belum sih apa perawatan payudara itu? Belum tahu. Oh iya, perawatan payudara adalah suatu tindakan untuk merawat payudara terutama pada masa nifas. Masa nifas itu terjadi setelah ibu melewati masa melahirkan. Nah, masa nifas itu terjadi selama 40 hari. Nah, tujuan dari perawatan payudara ini adalah untuk menjaga kebersihan payudara, mengetahui apakah ada kelainan pada puting susu, dan apabila terjadi kelainan kita bisa mengatasinya. Tujuan yang terakhir itu merangsang kelenjar-kelenjar air susu sehingga produksi ASINya itu lancar. Nah, untuk waktu pelaksanaannya itu sehari dilakukan 2 kali ya Bu ya. Akibat jika tidak dilakukan perawatan payudara itu puting susunya akan mengendap. Kemudian ASINya lama keluarnya, produksi ASINya itu terbatas, payudaranya kotor sehingga bayinya tidak mau untuk menyusui dan nanti juga bisa menyebabkan payudaranya itu bengkak. Kita langsung saja praktekkan ya. Nah, yang pertama-tama itu kita menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Apa aja tuh alatnya? Nah, ini alatnya itu ada kapas, kemudian ada bengkok, baby oil, kemudian ada, ini seharusnya 2, ada air hangat dan juga air dingin. Kemudian ada 2 wastafel dan juga ada 1 handuk. Nah, yang pertama-tama kita lepas dulu baju kita. Jadi bajunya itu dilepas dulu ya Bu. Kemudian kita letakkan handuknya di bawah payudara. Nah, kita itu pada saat melakukan perawatan payudara itu posisinya yang benar itu duduk. Jadi kan handuknya itu bisa berada di pangkuan ya, benar Bu. Kemudian kita yang pertama-tama itu membersihkan puting susu dengan menggunakan baby oil. Nah, dengan menggunakan kapas, diberi baby oil. Kemudian kita kasihkan ke puting susunya seperti ini. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke pengurutan. Nah, pengurutan payudaranya itu ada 3. Yang pertama, kedua tangan berada di tengah-tengah payudara, kemudian digerakkan ke kanan dan ke kiri mengitari payudara sampai ke bawah payudara, kemudian dikentalkan seperti ini. Nah, ini dilakukan selama 20-30 kali. Nah, untuk pengurutan yang kedua, itu payudara kiri ditombang dengan tangan kiri. Kemudian tangan kanan dengan buku-buku tangan ini memberikan tekanan dari atas ke bawah mengitari payudara. Itu dilakukan sama selama 20-30 kali. Kemudian kita juga lakukan pada payudara yang sebelah kanan. Ibu-ibu dulu itu tidak menggunakan buku-buku tangan, namun menggunakan genggaman tangan ya. Sekarang kenapa tidak digunakan lagi Bu yang menggunakan genggaman tangan itu? Oh iya, karena jika menggunakan genggaman tangan ini bisa menyakiti ibu. Jadi kan gini, ibunya nanti kan merasa kesakitan. Nah, sekarang jadinya tidak direkomendasikan menggunakan genggaman tangan. Kemudian kita lanjut ke pengurutan yang ketiga. Tangan kita berada di bawah payudara untuk menumpang. Kemudian kita menggunakan 2 jari mengitari payudara seperti ini. Kemudian berakhir di puting. Kemudian dikentalkan seperti ini. Kemudian tangan yang di bawah itu mengentalkan payudaranya ke atas seperti ini. Kemudian kita lakukan pada payudara yang sebelah kanan. Tangan kita yang sebelah kanan menopang payudara, kemudian kedua jari mengitari payudara sampai ke puting, kemudian seperti
ini. Kemudian yang bawah itu dikentalkan seperti ini. Nah, ini gerakannya cukup dilakukan 2-3 kali. Kita masuk langkah yang terakhir adalah pengompresan. Nah, pengompresannya itu dilakukan dengan menggunakan air hangat dan air dingin. Izin bertanya Bu Bidan, kenapa pengompresannya itu menggunakan air hangat? Ya, karena tadi kan terjadi fase dilatasi sehingga pengompresan dengan menggunakan air hangat itu bisa mengurangi nyeri pada area payudara. Kalau yang kompres dingin Bu Bidan? Oh iya, untuk yang kompres dingin itu dilakukan agar tidak terjadi pembengkakan. Seperti itu. Lanjut untuk pengompresannya, kita yang pertama itu menggunakan air hangat. Kemudian kita tempelkan ke payudara. Kemudian kita beri air hangatnya dengan tangan kiri. Kemudian kita lakukan lagi pada payudara sebelahnya, beri air hangat. Kemudian pengompresan yang kedua itu menggunakan air dingin. Nah, dikompres seperti ini, kemudian diberi air dinginnya. Kita lakukan pada payudara yang sebelahnya, sama tekniknya. Kemudian kita tutup lagi dengan menggunakan air hangat. Lakukan pada payudara yang sebelahnya. Nah, setelah dikompres, kita keringkan payudara dengan menggunakan anduknya. Ini tadi adalah pendidikan kesehatan mengenai perawatan payudara pada ibu nifas. Nah, selanjutnya, ibu-ibu apakah ada yang ditanyakan? Saya Bu Bidan, perawatan payudara ini sebaiknya dilakukan sebelum mandi atau sesudah mandi? Oh iya, untuk perawatan payudara ini bagusnya itu dilakukan sebelum mandi. Dikarenakan agar bayinya itu tidak bingung dengan aroma ibunya dan agar bayinya tidak bingung puting susu. Iya, puting susu. Begitu. Oh iya. Izin bertanya, Iya. kan itu tadi waktu didemonstrasikan pakai payudara yang sebelah kiri dulu, itu boleh kanan dulu atau enggak ya Bu? Atau harus kiri dulu gitu? Iya. Untuk perawatan payudaranya itu sebenarnya bebas, jadi bisa menggunakan payudara yang kanan dulu atau payudara yang kiri dulu seperti itu. Jadi tidak ada patokan, oh harus kiri dulu, harus kanan dulu, itu tidak ada, jadi bebas seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada, sudah jelas. Alhamdulillah. Baik, untuk perawatan payudara ini sebaiknya yang melakukan adalah suami. Kenapa harus suami? Karena supaya ada ikatan batin atau bonding dengan suami yang melakukannya. Sehingga hormon cintanya itu kan keluar. Nah, hormon oksitosinnya itu juga keluar sehingga produksi asinya itu semakin banyak. Jadi dari belakang gitu Bu? Ya, dilakukan oleh suami. Kalau semisal suaminya tidak ada, itu bisa dilakukan sama orang terdekatnya, namun tidak boleh dengan suami orang yang punya. Itu ya jangan. Kontroversi. Ya, nah untuk perawatan payudara ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, pengurutannya itu harus dilakukan secara sistematis dan teratur minimal 2 kali dalam sehari. Kemudian memperhatikan makanan dengan menu seimbang antara protein, karbohidrat seperti itu. Kemudian memperhatikan kebersihan sehari-hari, menggunakan bra yang bersih dan bentuknya itu yang menyokong payudara. Kemudian hindari merokok dan minum minuman beralkohol. Dan yang terakhir, istirahatnya itu harus cukup. Nggak boleh istirahatnya itu cuma 1 jam atau malah nggak istirahat sama sekali. Kemudian pikirannya itu harus tenang, nggak boleh banyak pikiran. Seperti itu. Apakah ibu-ibu di sini sudah paham? Iya, sudah paham. Sudah. Alhamdulillah. Nanti di rumah bisa dipraktikkan ya Bu ya. Bisa. Baik, ini tadi adalah pendidikan kesehatan mengenai perawatan payudara pada ibu nifas. Nah, mohon maaf apabila terdapat salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya Bu, kami juga terima kasih ya Bu sudah membagikan ilmu yang sangat
Ibu. Sama-sama. Kami pamit dulu ya Bu. Ya. Mari Bu Bidang. Iya. Hati-hati ya Bu. Iya Bu. Itu tadi adalah pendemonstrasian mengenai cara perawatan payudara pada ibu nifas. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.